Sampai saya eh, ketemu Om Hao saat ini, Ya. masih ada yang Kayak ini ya, siul. siul Di rumah atau di mana, Mas? dimanapun. Baik, itu misal mau Mas sembari saya track, Mas. Ya, Ya, Mas di Ruben telinga cerita. di telinga kiri gitu. Jadi Iya. Kalau dalam ini, Mas, saya kan sering nonton juga Iya, baik iya. di Kakak Beradik Podcast ataupun The Onsu Family. Iya. Kan Mas Ruben kadang ikut ke lokasi nih, kayak dulu waktu kita penelusuran di Bilabong ya, di kolam renang. Gitu. Iya, iya. Pernah nggak, Mas, ingat satu tempat yang dianggap paling serem atau bahkan itu membawa energi tidak mengenakan bagi Mas dan keluarga? Jadi seperti ada yang nempel, yang ngikutin, atau bahkan ada kru yang kerasukan atau apa gitu, Mas? Banyak sebenarnya. Tapi kalau ngefek ke keluarga kayaknya enggak ya. Ya di lokasi saja, Mas. Iya, maksudnya ngefek ke keluarga tuh kayak dihantui terus-terusan gitu ya. Enggak sih, tapi lebih ke akunya kayaknya. Lebih ke akunya, misalnya sampai saya ketemu Om Hao saat ini, Ya. masih ada yang Kayak ini ya, siul. siul Di rumah atau di mana, Mas? dimanapun. Baik, itu misal mau manggung atau di Dimana, studio juga sama? dimanapun. Saya nyetir mobil sendiri, Iya. itu bukan siul jauh, siul yang bener-bener di sebelah kuping Telinga kanan atau kiri? kiri. Iya, iya. Nanti sembari saya track, Mas. Iya, Iya, Mas di Ruben telinga cerita. di telinga kiri gitu. Jadi itu sering terjadi. Cuman ya saya diam. Tapi adik saya juga pernah cerita juga. Ini tahu nggak kita gini. Tapi saya nggak cerita ke dia. Gue udah duluan gitu. Nah, saya ini kan ya ada capeknya di posisi yang gue lagi ya kadang kondisi badan nggak seoke dulu Nggak gitu fit ya, nggak fit. Terus tiba-tiba ada yang kayak gitu, kadang-kadang kan suka marah kan gitu. Aduh, ini apa nih, setan, bener-bener setan nih gitu. Males gitu, lagi males nanggupin. Jadi aku sering misalnya buang air besar malam-malam tuh. Nah, kalau di kamar mandi utama kan gede banget. Saya lebih kurang nyaman karena ada bathtub, ada shower. Saya tuh orang yang takut kamar mandi soalnya. Jadi sebisa mungkin kamar mandi itu nggak perlu terlalu besar. Sempit tapi bisa dipakai nyaman. Iya. Ya, Mas, ya. Nah, kalau saya zaman dulu bujangan kan di kamar mandi tuh semuanya kayak ruang tamu. Jadi di kamar mandi saya punya TV, di kamar mandi saya ada kulkas. Jadi kayak mau melakukan hal apapun, misalnya ya buang air besar yang melilit itu kan kadang-kadang lama kan. Iya. Jadi saya punya banyak aktivitas yang kulkas itu buat saya taruh krim gitu loh. Krim pagi, krim malam. Kan kalau dingin tuh kan lebih fresh ya gitu. Sehingga nggak keluar lagi nggak keluar dari kamar mandi, ngambil lagi gitu, repot ya gitu. Jadi lebih ke kulkas minibar gitu. Nah, jadi pada saat itu saya lagi buang air besar. Saya ingat banget jam 2:20. Saya ingat banget karena saya setiap bangun tidur yang saya lakukan itu saya nengok ke anak saya dulu, ya ada istri, terus habis itu kanan jam. Itu pasti saya ingat. Jadi jam 2:20. Saya pup, jalan. Nah, karena jalur ke arah kamar kami itu area private, sehingga nggak akan mungkin ada yang masuk. Ya, jadi ada pintu lagi. Pintu ketemu pintu lagi. Gitu. Nah, pintu itu kejegrek. Kalau kebuka pun mau siapapun yang lewat pasti otomatis akan bunyi. Sepelan apapun dia mau buka, pasti bunyi. Jadi saya udah sering ketak biasa. Pertama kayak 2 orang, 3 orang biasa. Saya nggak nanggepin. Sampai hari ke 3 apa ke-4 ya. Itu bener-bener kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Banyak derap kaki gitu. Banyak derap kaki. Panik iya, takut iya. Tapi kan
mau manggil istri, kondisinya kan saya di kamar mandi depan, bukan di kamar mandi utama. Saya persis di kamar mandinya Onyo. Persis di kamar mandi dia. Jadi saya mau teriak gak bisa, mau manggil istri gak bisa karena gak bawa handphone. Ya kan? Jadi dia mengendalikan. Nah pintunya saya buka soalnya. Saya takut toilet soalnya. Jadi saya orang yang takut toilet. Jadi even saya maaf nih buang air besar di mall pun, ya asisten mesti nongolin kaki di bawah. Gitu. Di bawah untuk saya pastikan itu dia, iya. Dimasukin itu. Iya gitu. Jadi pastikan itu dia. Kalau enggak saya enggak akan tenang, pasti saya panik gitu. Atau enggak saya mesti pulang dulu pup. Gitu. Nah, itu gerak jalan. Saya panik nih, jangan sampai dia lewat. Aduh, jangan sampai dia. Udah panik nih karena udah nggak ada anak saya gila-gila gerak jalan. Ini bener-bener grup. Iya kayak grup. Iya orang pada baris berbaris gitu. Dan dari situ saya dia jauh nih gitu ya. Dengar ini kayak mau jauh mendekat gitu loh. Suaranya kan tau kan kayak jauh mendekat, dan pada saat itu saya akhirnya mengendalikannya cuma gini dong. Ngapain lu subuh-subuh gerak jalan, gak ada capeknya lu. Gak ada capek, gue capek nanggepin setan, ntar lu malah nanggepin. Jadi saya kondisi ngantuk saya, tapi deg-degan juga. Malas gue nanggepin setan, lu gerak jalan aneh-aneh aja, lu menghantui, bukan lompat-lompat. Ini malah gerak jalan aneh gitu. Hilang. Ya. Saya langsung bersih-bersih, tapi nggak berani melintas. Karena dia ada di pintu masuk kamar saya tuh. Dimana, ini saya ngomongnya saya merinding. Ya. Ini saya ngomong saya merinding. Tuh. Ya, saya merinding. Jadi, dari pintu utama, ya, pintu utama, kamar Onyo, kamar mandi, kamar Talia. Ya, baru kamar kita, kamar keluarga. Di tengah posisinya. Nah, saya kalau keluar kamar mandi Onyo itu, mau masuk ke sana, saya harus melintasi dari suara yang saya dengar tadi itu loh. Jadi makanya, ya nggak ada jalan lain, ya yang gue harus ke situ, dan nggak ada orang yang lewat yang gue minta tolong, nggak ada. Jadi jalan aja udah, ya berdoa sesuai dengan keyakinan, ya lewat aja, gitu. Memang pintu itu kan susah banget dibuka kan. Besar ya Mas pintunya. Iya, pintu susah banget dibuka. Kita sengaja supaya kalau ada yang bangun, ya kita dengar suaranya gitu. Nah, ini nggak kebuka, dan akhirnya kebuka paksa yang bikin ya suaranya besar banget kan akhirnya gitu. Udah ngelewatin itu, makanya dari situ semakin sering saya siul gitu. Misalnya nih, saya lagi di Brownies, ya kan kalau di belakangnya ada Ivan Gunawan, saya bisa nuduh itu dia kan. Iya. Ya, tapi kan kadang-kadang dia suka izin, nggak ada, atau di belakang saya tuh suka nggak ada kan, kosong gitu. Ya kalau lagi mau diisi orang, ya isi itu sesuai bercandaan aja lah, konten ngalir gitu aja kan. Kalau program tuh sama, ketika kita lagi menginterview orang, kedistrek kan, keganggu gitu. Jadi dari situ saya nggak lawan gitu. Jadi maksudnya gini, nggak tepat deh, gue lagi kerja, lagi males nih gitu. Jadi ngelawannya itu cuma begitu. Dan nggak hanya saya gitu, maksudnya pasti ketika saya lagi kena siulan itu nih, saya ngelakukan reaksi, pasti ada asisten yang, ya karena mungkin asisten kan, jadi ngelihat reaksi kita yang gitu, kenapa gitu. Nggak apa-apa, gue kaget aja gitu. Padahal kan ya menurut lo, kita lagi diem bengong, tiba-tiba dia ada siul di kuping, dari siapa, jadi udah nggak bisa.